Izin saya buka acaranya ya, Dok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada narasumber dengan Dr. Damar dan seluruh peserta yang sudah hadir. Selamat datang di acara webinar Meet the Expert Obstetric Cosmetic Surgery How to Achieve Minimal Scar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan perkenalkan, nama saya Gaza, saya perwakilan dari PPDS Ruang Rawat RSCM bulan Februari 2022 yang akan membantu acara ini. Ya, jadi pada sore hari ini kita akan memulai acara webinar dengan narasumber yang tentu sudah ahli di bidangnya. Terima kasih Dr. Damar untuk kesediaannya, Dok, meluangkan waktu di antara kesibukan dokter. Nanti acara akan langsung dimulai dengan materi yang akan dibawakan oleh Dr. Damar, yang setelah itu akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab dan diskusi. Sebelum memulai sesi ini, izinkan saya untuk membaca CV dari narasumber. Ini adalah Dr. Damar Prasmusinto sebagai konsultan. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis obstetrik ginekologi dan juga konsultan feto maternal di FKUI RSCM dan menyelesaikan program doktoral di University of Bonn di Jerman. Dan saat ini beliau menjabat sebagai staf di Divisi Feto Maternal Departemen Obstetrik dan Ginekologi FKUI RSCM. Baik dokter, untuk waktu dan tempat dipersilakan, Dok. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah diajak bicara bagi-bagi ilmu, lumayan sih. Oke, sebentar saya screen dulu ya. Kita akan berbicara tentang kosmetika di obstetri. Mungkin nggak kebayang ya sama kalian ya. Kenapa sih kita bicara tentang kosmetika di bidang obstetri, terutama yang berkaitan dengan operasi ya. Ini sekarang sih bicara tentang yang seksio cesarea dulu, terus nanti mungkin mungkin yang belum masuk kamar bedah ya mudah-mudahan jadi tambahan ilmu, wawasan, buka wawasan lagi, sedangkan yang sudah di kamar bedah bisa tahu nih ada yang kadang-kadang kita lupa gitu tentang masalah kosmetik itu, karena ya ini karakteristik pasien kita kan seperti ini sebetulnya. Jadi yang pertama dia perempuan, ya pasti nggak ada yang cowok karena obstetri, dan perempuan itu sebetulnya identik dengan keindahan dan kecantikan, ya nggak? Pasti kalau ngomong perempuan ngomongnya beauty gitu. Nggak, kalau ngomong laki-laki ngomong beauty mah ya itu nggak cocok. Tapi kalau perempuan pasti kita ngomong tentang beauty, keindahan dan kecantikan. Dan kalau ngomong soal definisi sehat di bidang obstetri ya, jadi bukan cuma sekedar mampu bereproduksi sebetulnya, tapi juga terbebas dari perasaan yang bisa mendistorsi arti kesehatan tersebut. Kadang-kadang perempuan itu sangat fragile ya, sangat antik gitu, dengan luka sedikit aja dia udah, atau nggak usah luka lah, saya yakin kalian semua dengan jerawat aja sedikit ada di muka gitu udah kayaknya dunianya udah mau kiamat gitu kan, ya ngaku deh pasti kayak gitu. Nah apalagi ini kalau yang berkaitan dengan luka yang lumayan besar di bagian perut, walaupun ya itu seharusnya tidak diperlihatkan sama orang lain ya, tapi tetap aja nanti bisa jadi alasan buat laki-laki untuk sesuatu yang lain gitu. Nah pertanyaannya, apakah seorang dokter spesialis obstetri itu capable? Dalam itu di sini capable artinya bisa juga mampu, bisa juga apakah dia punya kompetensi untuk itu, apakah dia boleh melakukan itu, memberikan terapi kosmetik pada pasiennya. Sebab seringkali dokter obstetri ya udah operasi seksio, ya udah seksio aja gitu, bayi lahir, habis itu nggak peduli, setelah pokoknya bayinya udah lahir udah gitu, tapi nggak peduli gimana kondisi ibunya. Kondisinya ini bisa bukan cuman 1-2 hari habis operasi loh ya, tapi mungkin 1-2 tahun setelah operasi gimana kondisinya dia
gitu. Jadi sekarang itu sebetulnya obstetri itu ilmunya cukup luas. Jadi nggak cuma pada saat hamil saja, tapi termasuk dari prakonsepsi, persiapan untuk kehamilannya, kemudian kehamilannya itu sendiri, dan juga persiapan untuk masa tuanya nanti, sisa hidupnya nanti. Karena seperti kita ketahui kan sebetulnya mungkin juga semua pada udah ingat bahwa kehamilan itu adalah suatu apa namanya ya, suatu ujian. Jadi ujian itu seperti suatu screening, suatu penapisan ujian. Apakah orang ini atau perempuan ini nantinya di masa yang akan datang bisa tetap sehat atau tidak. Jadi misalnya ketahuan kalau misalnya dia bakal berbakat hipertensi atau apa, itu udah ketahuan pada saat di dalam kehamilan. Atau yang paling jelas sekali diabetes mellitus gestasional. Kan itu setelah selesai melahirkan biasanya kan normal lagi, tapi sekarang umur 28 tahun sudah diabetes gestasional, itu berarti dia beresiko tinggi pada usia 40 tahun, 50 tahun menjadi diabetes gestasional tipe 2, diabetes tipe 2. Dan itu kalau tidak di manage dengan baik-baiknya, ya bisa muncul. Jadi akan makin banyak nanti orang yang seperti itu. Dan artinya kalau dalam kondisi seperti itu, misalnya di dalam hamil mengalami diabetes gestasional dan tidak terkontrol, berarti dia fail ujiannya. Dan kita tahu bahwa dia nanti bakal seperti apa. Sebaiknya kalau kita bisa kontrol itu selama kehamilan, kemungkinan untuk itu risikonya akan lebih turun. Nah, yang berikutnya, ini tren di seksi sesaria di Indonesia dari tahun 86 sampai 2002. Ini dibandingkan dengan public sector dan private sector. Private sector rumah sakit swasta ya. Kalau dulu kira-kira pada tahun 86 tuh rumah sakit swasta belum banyak, jadi mungkin kejadiannya masih lebih banyak yang di public sector atau di rumah sakit umum daripada yang di rumah sakit swasta. Tetapi makin ke sini berubah, ya situasinya berubah. Bahkan di tahun 2000 sampai 2002 dan sekarang udah lebih lagi nih ya. 2012 yang datanya tidak ada, 2000 sampai 2002 itu kita lihat di sini dari ini 2/3-nya itu di seksio sesaria di private sector. Di sebetulnya yang ideal seksio sesaria itu kan kurang dari 30%-nya. Gitu. Jadi kalau di rumah sakit pemerintah biasanya memang sudah segitu diusahakan kurang dari 30%, tapi di rumah sakit swasta itu atau rumah sakit swasta bersalin yang privat itu angka kejadiannya mungkin bisa sampai 90% seksio sesaria, dan itu sudah banyak. Dan bahkan di negara lain di Amerika Latin sana ada yang angka seksio sesarianya itu sampai 100%. Jadi kejadian komplikasi berikutnya tentu akan jadi banyak. Dan ini lihat di daerah urban sama di daerah rural ya. Jadi di urban di rata-rata 17%, ini tahun 2020, 17%, ini sebetulnya cukup ideal ya. Dan di rural itu sekitar 7%. Secara keseluruhan angkanya ini 11,63%. Kalau membicara tentang urban dan rural dengan seluruh Indonesia, tentu jumlah rumah sakit publik itu akan lebih banyak daripada rumah sakit swasta. Jadi otomatis memang angkanya masih logis gitu ya, dengan 17% kurang dari 20%, kurang dari 30%. Ini di Maldives misalnya itu hampir 40% malahan. Jadi sepertiganya semua di seksio sesaria. Dan akibatnya yang berikutnya akhirnya jadi begini biasanya. Tuh, ya kan? Ini biasanya baru ketahuan setelah ibunya datang lagi ke kita 1 atau 2 tahun kemudian, kita mau punya anak lagi, hamil lagi, loh kok ada keluar gini. Biasanya mereka nggak bilang-bilang, tapi
ini pernah jadi masalah juga loh, jadi apa ya, berpisah suami istri karena masalah ini gitu, masalah apa, hypertrophic scar ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa sih definisi dari luka itu sendiri. Luka itu sebenarnya suatu interupsi jaringan, ya. Ini bisa biasanya diakibatkan oleh trauma atau defek pada substansi eksternal atau internal jaringan. Ini trauma ini bisa spontan, artinya misalnya kecelakaan atau apa, terluka karena pisau atau apa, tapi bisa juga iatrogenik, misalnya pada kita lakukan seksual, kita sayat gitu kan, iatrogenik itu. Atau bisa juga luka ini terjadi karena penyakit kronis, misalnya pada diabetes mellitus, itu sering timbul luka yang orangnya nggak merasa, dan itu kira itulah ada 3 jenis trauma yang mungkin terjadi. Dan akibat dari itu biasanya terjadi kehilangan kohesi jaringan, jadi saling perikatannya itu kan hilang, dan itu yang kita sebut sebagai luka. Sedangkan proses penyembuhan luka itu kita tahu ada 3 fase ya, koagulasi, atau ini biasa dibagi, ada yang dibagi 4 juga, tapi ini di sini dibagi 3, koagulasi dan inflamasi. Yang kedua pembentukan jaringan, yang ketiga remodeling. Biasanya kalau yang proses yang tahap pertama, koagulasi inflamasi ini berlangsungnya sampai harian saja. Sedangkan kalau sudah mingguan itu mulai terbentuk jaringan, tissue formation, dan kalau udah bulanan proses remodeling. Di sini kita lihat bahwa ada terjadi hemostasis, jadi terus nanti keluar fibrin matrix, terus pada hari kelima neutrofil keluar, ini biasanya dia meremove bakteri atau jaringan nekrotik atau dan memproduksi cytokine atau MMP production. Dan di sini juga setelah 3 hari nanti ada monosit dan makrofag, ini akan proses fagosintesis, sel debris dan sebagainya, sintesis cytokine, growth factor, dan pada mingguannya akan mulai keluar ini keratinocyte mengalami revitalisasi dan MMP production, ini supaya dia nempel lagi ya, MMP production, dan juga ada myofibroblast, dan ini extracellular matrix formation dan MMP production ya, dan juga terjadi angiogenesis dan MMP production ini sebagai bagian dari sel-sel endotel. Sedangkan kalau sudah bulanan nanti fase remodeling ini mulai terjadi contraction wound dan scar maturation ya. Di sini akan berperanan kolagen, jadi ini biasanya small parallel bundles, kemudian serabut tipis-tipis, sintesis dan crossling meningkat. Terus yang serabut tebal juga akan meningkat sintesisnya dan crosslingnya. Dan pada penampilannya nanti bisa flat discolored ya. Ini biasa yang normal scar, atau nanti dia naik ke atas. Ini yang biasa disebut hypertrophic scar, atau dia bisa naik ke atas dan meluas melalui batas luka itu sendiri. Ini yang biasa disebut sebagai keloid scars. Kadang-kadang kita suka rancu antara hypertrophic scar dan keloid scar. Sebetulnya nanti kita bisa lihat ada bedanya ya. Jadi kalau yang ini lebih patologis daripada yang hypertrophic scar. Nah, kalau dari sudut ilmu bedah ya, sudut pandang bedah nih, yang disebut luka yang sembuh itu kalau tepi luka bedah sudah saling beradaptasi dengan jahitan atau dengan staples atau dengan lem, dan ada tidak ada tegangan di situ. Ini jadi dia udah sudah nempel gitu, udah bagus, dan jaringan dan lukanya tidak terinfeksi serta margin lukanya rata. Ini luka penyembuhan luka yang baik. Nanti kalau ini dalam kondisi penutupan luka ini terjadinya tanpa hambatan dan terjadi terus pengisian terus jaringan ini tadi proses remodeling tadi, sehingga nanti yang defek itu diisi sama jaringan-jaringan ikat, akhirnya dia kembali normal. Nah, hasil akhirnya ini dipengaruhi jenis kulit.
kulit kepala sama kulit di muka, kulit kepala dan bagian mukosa misalnya itu akan berbeda hasilnya. Dan lokasinya ini juga lokasinya seperti tadi kalau di kepala, di perut, di alat gerak dan sebagainya itu juga akan berbeda. Kemudian juga bahan dan teknik jahitannya. Ini kita biasanya kita pilih bahan apa dan teknik jahitannya bagaimana. Satu lagi yaitu arah lukanya itu sendiri. Nanti bisa dilihat serta tegangan tepi luka. Semua ini akan menentukan hasil akhir skarnya itu seperti apa. Nah ini untuk membandingkan keloid dengan skar hipertrofik. Jadi biasanya kalau skar hipertrofik mengikuti garis lukanya, sedangkan kalau keloid dia di luar garis luka, jadi melebar kemana-mana. Itu biasanya yang keloid yang seperti itu. Ya, dan ini sakit biasanya, bikin nyeri gitu, dan kadang gampang berdarah atau gatal dan begitu. Pokoknya nggak enak. Nah, tipe-tipe scar itu ada beberapa macam. Jadi yang mature scar ini biasanya flat, light color scar, ya. Atau yang kemudian yang immature scar ini biasanya sedikit meningkat, ya, naik ke atas, dan dia bisa recover dan nanti akan sama warnanya dengan surrounding skin. Sedangkan yang atrofik atau pit ini ke bawah, jadi biasa sekarang malah dengok ke bawah gitu ya. Ini biasanya kalau jerawat ini makanya, atau dengan chickenpox ini bisa begitu. Dan ada lagi scar kontraktur, ini shrunken dan tight appearance. Ini biasanya yang karena luka bakar. Ada lagi linear hypertrophic scar, ini naik, warnanya merah, kadang-kadang gatal. Ini biasanya hubungan dengan surgery, ya. Terus batasnya ini mengikuti itu tempat insisinya, dan biasa terjadi dalam mingguan setelah tadi itu kerusakan kulitnya. Bisa melebar sampai 3 sampai 6 bisa melebar dalam 3 sampai 6 bulan sebelum maturing progressively, yang nanti jadi naik dan terus kayak kelabang gitu, jelek gitu jadi tampangnya. Ada lagi widespread hypertrophic scar, ini naik ke atas terus melebar dan gatal kadang-kadang. Biasanya ini hubungan dengan luka, ya, luka bakar, ya. Dan tapi dia tetap di border dari burn injury. Kalau keloid ini bisa naik, yang minor, ya, ini kurang dari 5 cm, biasa small, terus dia menyebar ke sekelilingnya dan bisa makin besar lagi, dan dia tidak beda dengan yang tadi yang scar hipertropik, dia atau yang immature scar tadi, dia masih bisa, dia tidak akan meregres sendiri, dan kalau dioperasi malah biasanya bikin rekurensi, ya. Ini biasanya di anterior chest dan di earlobes, ini yang minor keloid. Sedangkan kalau yang major keloid ini lebih besar dari 5 cm, gatal, sakit, dan dia menyebar ke sekelilingnya dan menyebar bikin kerusakan dan sebagainya. Nah, ini secara histopatologi bedanya scar hipertrofik dan keloid ini seperti ini. Jadi jaringannya ini lebih jaringan muda, sedangkan jaringan ini jaringan yang lebih mature, lebih tua, dan dia lebih keras biasanya gitu. Nah, ini untuk membedakan antara scar hipertrofik dan keloid, ya. Jadi kalau yang ini kita lihat ada tidak ada tongue like advancing age di bawah normal appearing epidermis atau papilladermis. Ini tidak ada horizontal cellular fibrous band in the upper reticular dan tidak ada prominent fascia fibrous band. Sedangkan kalau yang ini ada, ya, tongue like advancing age underneath itu. Terus orientasinya ini sesuai orientasinya, sedangkan kalau yang keloid disorganized, biasanya lebar jadi nggak ada orientasinya. Terus jumlah connective tissue-nya meningkat, ini juga meningkat, sama jumlah sel imunnya berhubungan dengan usia dan clinical behavior dari scarnya. Ini dalam jumlah besar kalau yang ini sel imunnya,
density-nya untuk sel pembuluh darah meningkat pada hypertrophic scar, sedangkan pada keloid menurun, jumlah selnya meningkat, ini juga meningkat, tapi di perifer, tapi menurun di nodul, ya. Alpha smooth muscle actin ini meningkat signifikan, ini meningkat dibanding normal skin, tapi tidak sebanyak hypertrophic scar. Myofibroblastnya myofibroblast ini meningkat, ya, ini tidak ada ekses myofibroblast, dan proteoglikannya ini low density dermatan sulfat ada, sedangkan kalau yang ini juga ada sama gitu, sama dermatan sulfat proteoglikan ada 2 gitu dibanding yang ini. Nah, kalau gambaran klinisnya biasanya skar hipotrofik ini muncul setelah operasi segera, sedangkan kalau keloid berbulan-bulan setelah trauma. Nanti dia akan membaik, kalau ini jarang membaik. Ini tadi batasnya pada luka ini meluas lewat batas lesi awal. Dan ini bisa terjadi kalau misalnya insisi itu memotong tegak lurus garis kulit atau melintasi sendi. Nah, kalau yang ini terjadi terutama di cuping telinga, di bahu, di sternal notch, jarang kalau di bagian sendi. Kalau dioperasi ini membaik, sedangkan kalau keloid dioperasi malah makin jadi. Ini sering, kalau keloid jarang. Dan ini ada hubungannya dengan warna kulit, yang keloid, yang orang berkulit hitam biasanya lebih mudah timbul keloid. Ini patogenesisnya kira-kira seperti ini, saya kira nggak usah aja ya, dilewatin aja. Jadi nanti ada, situ bisa lihat ada peningkatan growth factor after production, terus decrease metalloproliferatin, akhirnya menyebabkan abnormal wound healing, ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi luaran luka operasi. Satu, yaitu lokasi luka dan arah lukanya. Jadi kalau misalnya operasinya itu atau lukanya itu di daerah yang sering bergerak, seperti sendi dan sebagainya, ya, ini risiko terjadi scar lebih tinggi. Dan sayatan bedah harus dilakukan dengan pisau bedah dalam tegak lurus supaya tepi sayatannya itu bersih. Ini yang syaratnya supaya nggak terjadi itu scar. Nah, yang terbaik sebetulnya sajaran yang sejajar dengan relax skin tension lines atau garis Langer. Sudah tahu semua ya. Jadi ini garis-garis yang gini. Kalau di bagian perut ya jadinya ngikutin begini nih, ikutin yang ini. Nanti bisa lihat ada berapa jenis itu, kita kira-kira mana yang beresiko terjadi scar. Dan ini sesuai dengan orientasi serat kolagen pada lapisan retikuler kulit, biasanya berjalan sejajar dengan serat kulit utama di bawah kulitnya. Dan kalau misalnya sesuai dengan relax skin tension ini, nanti ketegangannya minimal pada tepi luka. Ini sebetulnya salah satu syarat supaya lukanya tidak timbul scar. Nah, ini kalau seksual kan yang kita kenal semua, yang midline vertikal, ya, Maillard, Jules Cohen, Van Steel, ya. Dan kalau lihat seperti ini, kayak Jules Cohen dan midline vertikal, mungkin risiko timbul scarnya besar sekali. Karena ini pasti memotong ini. Sedangkan kalau Van Steel itu kali jadi agak mirip dengan ini. Tapi juga harus pas benar pilihannya di mana gitu. Jadi usahakan kalau bisa ngikuti benar yang Van Steel gitu. Sedangkan kalau Maillard itu lebih di tengah, dan kalau yang di tengah tadi mana ya? Nggak bisa mundur. Oke, ya udah nanti deh. Kalau di tengah tadi agak susah. Jadi satu yang harus diperhatikan dalam melakukan operasi, ya, setelah itu yaitu dalam proses penjahitan terutama, kita harus menghindari tension. Ya, penghindaran tensi ini bermanfaat untuk menghadapi infeksi, mengurangi risiko nekrosis, mencegah excessive scarring dan wound adhesion. Jadi benar-benar harus lihat. Jadi kalau jahit itu tariknya jangan kencang-kencang. Jadi itu luka itu kan sebetulnya luka hanya 2 tuh kalau menutup luka itu. Satu hemostasis, jadi kita mengikat pembuluh darah. Yang kedua, kita mendekatkan 2 jaringan yang terpisah. Dan ini diusahakan supaya tensionnya itu optimal, jadi bukan maksimal.
dan juga tidak minimal karena nanti bisa lepas. Jadi yang optimal yang harus pas banget itu tensionnya itu. Dengan tension kita hindari, ini bisa mencegah terjadi infeksi, risiko infeksi, nekrosis, mungkin nanti scarring-nya eksesif dan juga risiko dehiscence. Ya. Dan yang kedua yaitu waktu berapa lama lukanya terbuka. Kalau lukanya terbuka itu tidak boleh lebih dari 6-8 jam. Kalau lebih dari 6-8 jam, biasanya nanti risiko scar akan meningkat. Jadi kalau pada kasus kita obstetri biasanya mungkin pasien akreta ya bisa lama ya, gitu. Kalau di ginekologi ya operasi onkologi ini risiko sekarang besar karena mereka bisa operasi jam-jaman kan lebih dari 6 jam, 8 jam gitu. Kecuali kalau misalnya luka itu terjadi pada kulit kepala atau pada muka. Ini karena perfusi yang tinggi, ini masih sampai 24 jam dia lukanya masih bisa bagus. Risiko skarnya kecil. Makanya jarang orang lihat ada skar di muka ya, di kulit gitu, di kulit muka kalau dia segera diperbaiki. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah suture material. Ya, ini dari ini ya perbandingan antara yang absorbable dan non absorbable. Dan di sini dikatakan bahwa tidak ada perbedaan sebetulnya dengan yang absorbable dan yang non absorbable, ya. Jadi nggak ada perbedaan antara surgical site infection, post operative complication, risk of wound dehiscence antara yang absorbable dengan yang non absorbable. Pemilihan material ini tidak berbeda, tapi nanti bisa berbeda kali kalau misalnya ini dibandingkan antara Vicryl Rapid dan Monocryl. Yang satu ini banyak itunya ya, banyak braidednya ya, dibanding yang Monocryl kan monofilamen, yang ini polifilamen ya. Ini berbeda bermakna antara yang Vicryl Rapid dan Monocryl ya. Jadi lebih banyak, ini sangat berbeda bermakna. Kemudian echo height-nya, jadi nanti penimbulannya ini juga berbeda bermakna antara yang polifilamen dengan yang monofilamen. Terus yang berbeda bermakna juga pada warnanya. Ini malah sangat ya, bisa berbeda warna jadi lebih kuning atau tidak. Keluhan gatalnya juga berbeda. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau kita pakai yang monofilamen itu hasilnya akan lebih baik ya, baik dalam scarnya, dalam echo height-nya, dengan echo width-nya, dengan color-nya, dengan itching-nya. Kalau dengan pain itu tidak berbeda gitu ya. Dan yang berikutnya adalah suture teknik ya. Nah ini kalau jahit nanti tepi luka harus tepat selaras, jadi harus benar-benar ketemu, jadi jangan mencong dan sebagainya, dan usahakan menghindari adanya rongga karena rongga ini nanti beresiko penyembuhannya kurang baik. Serta yang ideal ada penutupannya berlapis. Jadi nanti ini akan membantu supaya tegangan lukanya itu tidak tinggi. Kalau di bawahnya sudah dibantu dengan jahitan, jadi begitu kita nempel luka kulit itu tidak, dan eversi tepi luka. Jadi jangan sampai ke dalam, tapi lebih baik eversi, dan usahakan jangan sampai tepi luka mengalami trauma ya, bisa memar. Apakah biasanya dengan penjepitan yang lama atau pakai kauternya gitu. Dan ini lakukan deep dermal suture untuk menjaga margin glue supaya mungkin tanpa tegangan. Jadi itu tadi, jadi berlapis, jadi yang di bawah diusahakan supaya menempel dengan lebih baik. Nah, berikutnya mungkin sudah pernah dengar mechanotransduction. Jadi ini adalah suatu proses transmisi sel sebagai respon dari biokimikal yang antara lain adalah wound tension
received by healing a healing won't trigger fibrotic tissue ya. Ini mechanotransduction. Nah, ini dia. Jadi itu ada bedanya sebetulnya ya dari ini. Ini kalau ada physical stimulus tensionnya kanan kiri ya, kanan kiri gini, kanan kiri tensinya. Nanti yang akan mengalami rangsangan itu adalah integrin, dan ini akan menimbulkan respon migration, proliferation, dan orientation atau elongation dari sel-sel di bawahnya. Kalau misalnya dia bentuk compression, ini mekanoreseptornya adalah ion channel. Nah, ini nanti ada migrasi, orientasi atau elongator, ada cellular volume regulation. Berikutnya lagi kalau shear ya, ini yang terangsang adalah growth factor receptor. Ini akan merangsang timbulnya atau timbul respon proliferasi. Sedangkan kalau osmotik ini akan berpengaruh pada G protein coupled receptor. Ini akan mempengaruhi migrasi, proliferasi, neovaskularisasi, decrease apoptosis, dan apoptosis itu sendiri. Ya, ini yang namanya mechanotransduction. Nah, dengan kaitan seperti itu, makanya salah satu yang dipakai untuk mencegah terjadinya scar itu adalah penekanan tadi itu. Jadi mengurangi tension itu tadi. Ini biasanya digunakan bisa pakai mikropor ya, mikropor biasa, atau yang trademark ini Skinlink atau Steri-Strip ya. Biasanya dipakainya ini, jadi kalau ini dalam beberapa penelitian ada yang 12 minggu ya, terus ada yang 10 hari, terus dilanjutkan Steri-Strip 3 bulan, ada yang 12 minggu. Dan nanti hasilnya ini seperti ini. Kalau pakai mikropor, ini selama 12 minggu, no one of the treatment group develop. Terus HTS on completion dalam 12 minggu ya. Sedangkan kalau yang lain lagi melaporkan ada pain reduction, itch reduction, thickness reduction ya. Terus ini juga pakai yang kinesio tapes ini penimbulannya 50% reduce ya. Terus colornya juga 40% signifikan berubah ya. Kalau yang pakai Steri-Strip ini skor POSAS ya 20/60, jadi prosedur time lebih baik. Ini ada nanti skor waktu terbentuknya scars. Dan kalau yang Steri-Strip ini tidak ada perbedaan 3-12 bulan dengan height, vascularity dan sebagainya. Terus ada yang lain lagi. Jadi ini outcome-nya misalnya pakai yang Leukosan, Skinlink 2 minggu ya. Ini ada overall scar rating-nya berbeda, median scar dengan 1 mm narrower when tape ya. Terus ini ada lagi pigmentation-nya 100% berubah ya dengan Blenderm. Terus juga ini lebih cepat dalam warnanya, kan tadi salah satu scarnya warnanya itu jadi lebih gelap ya dibanding scarnya gitu. Nah ini contohnya, ini Steri-Strip ya. Jadi ini ditempelin aja di ininya. Ini fungsinya tadi itu mechanotransduction. Jadi dia mengurangi tension di pinggiran luka ini, sehingga nanti dia akan mempengaruhi sitokin yang ada di bawah. Nanti saya kasih lihat lagi, ada gambar yang lain lagi. Nah ini contoh yang silikon gel ya. Jadi ada yang gel sheet ya. Ini kayak koyo. Jadi ditempelin gitu, waktu mula-mula dilihat dulu dalam berapa jam dia alergi apa enggak. Kalau enggak alergi nanti selama 24 jam ditempel, bisa sampai 2 bulan. Kalau pas mandi dilepas, nanti setelah mandi dipasang lagi gitu. Atau bisa juga pakai silicone oil ya, dan yang banyak dijual ini silicone gel tube ya. Ini mungkin udah benar berapa merek itu banyak harganya sekitar 300, diolesin gitu, dan ini harus makainya sampai minimal sebulan gitu untuk melihat efeknya.
Nah ini dia penjelasannya ya. Jadi kalau ini yang kulit intek ya, kulit yang utuh kan, ini ada penguapan, terus nanti di bawahnya ada fibroblast, ada kolagen, ini ada batas epidermal, ada keranesit. Nah kalau begitu terjadi luka, ini akan terpisah. Jadi nanti proses penguapan atau jaringannya jadi akan lebih kering karena banyak terjadi penguapan di sini ya. Dan ini kalau yang tidak menggunakan pokoknya yang alamiah aja ya. Jadi nanti akan timbul rangsangan atau kekacauan di sel pertumbuhan sel fibroblast dan kolagen di bawahnya ini dengan merangsang beberapa faktor-faktor cytokine ya. Jadi ini nanti akan berpengaruh. Ini juga di daerah yang lukanya itu biasanya akan penguapannya akan lebih besar dibanding dengan jaringan yang masih ini, dan begitu juga proses tensinya akan makin tinggi, dan ini akan berpengaruh pada pertumbuhan luka atau penyembuhan luka di sini. Akibatnya nanti bisa terjadi scar. Sedangkan kalau yang pakai silikon ini akan mereduce TEWL ini kalau nggak salah tension apa gitu, dan itu. Dan nanti sinyal untuk sitokin yang di bawahnya jadi normal ya. Jadi nggak kacau kayak yang sebelumnya tadi, karena tadi dia lebih kering dan sebagainya, terus nanti jadi itu berpengaruh atau tensinya berubah juga, tadi berpengaruh pada migrasi berbagai sel di bawahnya. Sedangkan ini nanti jadi silikon gel ini menyebabkan dia jadi skarnya normal. Karena semua prosesnya ini terkendali, tidak seperti yang tadi. Dan juga penguapan dan sebagainya bisa dicegah. Gitu. Nah ini efikasinya ya, saya kira di ini aja. Jadi kalau pakai yang silikon gel ya, ini terjadi penurunan dari scar ya, volumenya menurun, terus elastisitasnya meningkat ya, elastisitasnya meningkat. Terus ini pasiennya juga lebih nyaman, lebih baik, keluhan-keluhannya lebih sedikit, dan ini warnanya juga lebih baik ya, tidak segelap ini, dan terjadi ini improvement. Sekarang ini berbagai penelitian dari ini, dan ini juga penurunan dari insiden hypertrophic scar compared with untreated wound ya. Tapi juga ada yang tidak berbeda bermakna ya, hypertrophic scar dengan yang treat dengan yang tidak ditreat. Sedangkan ini pada keloid, insiden keloidnya berkurang ya. Terus secara statistik terjadi warnanya juga berkurang dan sebagainya, lebih bagus ya. Terus juga penelitian yang lain lagi, treatmentnya menurunkan insiden hipertrofik, dan ya ini ya lumayan yang lain pada baik-baik hasilnya. Oke, yang ini yang terakhir kali, jadi ini hasilnya lebih baik, jadi lebih flat, lebih warnanya lebih tidak merah, lebih playable, dan hubungan dengan sedikit nyeri, lini yang lebih sedikit, gatal juga keluhan gatal lebih sedikit, dan ini mengatakannya ya bagus ya, sampai 6 bulan follow up juga hasilnya baik, dan ini juga semua menurun lebih baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, masih ada lagi. Jadi ini efektif untuk improve scar redness, hardness, elevation, pain, itching, tapi tidak selalu antara silikon dan HGS. Oh, ini ada perbandingan antara yang silikon dengan yang gel tadi yang ditutup gitu, ya, yang ditutup dengan yang krim maksudnya. Terus ini semua hasilnya membaik. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, silahkan saya kembalikan kepada moderator Dr. Gaza.
Baik, terima kasih banyak dokter atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif ya dok, dari proses penyembuhan luka hingga tips-tips penyembuhan luka pada operasi. Ada beberapa pertanyaan nih dok dari para peserta dok. Yang pertama mungkin saya bisa bacakan dari dokter Anton. Dokter Anton Tanjung. Selamat sore dokter Damar, terima kasih atas pemaparan materinya. Saya memiliki pertanyaan pada pasien yang memiliki bakat bekas luka operasi, apakah di operasi berikutnya harus dilakukan pencegahan bekas luka operasi dengan pemberian injeksi antikeloid, dokter? Iya, langsung kita jawab. Baik, Ini, jadi dokter. itu tadi seperti saya sampaikan. Jadi kalau itu hypertrophic scar itu bisa dicegah sebetulnya. Ya, tadi kan beda dengan hypertrophic dengan yang keloid. Kalau itu lebih, dia juga ada faktor genetiknya, ada faktor ini. Tapi kalau hypertrophic scar dengan teknik yang benar, pemilihan suture yang benar, materi yang benar, dan tadi itu pakai misalnya silikon atau pakai tape, itu bisa mengurangi risiko terjadinya keloid. Pemberian injeksi steroid itu juga salah satu usaha tadi itu mengontrol inflamasi di bawahnya itu, di bagian fibroblast dan kolagennya di itu. Tapi kalau yang steroid itu harus hati-hati, karena itu justru malah bisa nanti menyetop proses inflamasi itu, atau dia kontrolnya berlebihan, jadi sehingga nanti malah jelok ke dalam gitu, jadi jeglok gitu. Kan tadinya numbuh ya, nimbul gitu. Nah itu kalau nimbul kita suntik itu biar dia rata, tapi kalau bisa berlebihan itu bisa jeglok ke dalam. Nah itu jelek lagi jadi gitu. Terima kasih dokter. Jadi mungkin untuk pemberian injeksi antikeloid itu harus diperhatikan ya dok, khususnya untuk yang steroid karena bisa mempengaruhi penyembuhan lukanya malah diperlambat ya dok, atau diperburuk gitu ya dok. Ya jadi jeglok, jadi ke dalam, karena dia tugasnya dia justru malah menipiskan, jadi menipiskan itu, menipiskan skarnya itu. Baik dokter. Kira-kira untuk injeksi antikeloid yang direkomendasikan itu memakai apa ya dok? Saya sebetulnya nggak merekomendasikan untuk injeksi antikeloid ya, injeksi itu, tapi bisa pakai steroid macam-macam, mau apa sih, kok jadi nama ya, apa trilak apa gitu, itu boleh dipakai gitu, dan itu biasanya cukup 1 cc aja, 1 cc disuntikan intradermal gitu ya, suntikan di bagian keloidnya, tapi itu bikin sakit banget. Biasanya kalau mau melakukan itu harus di anestesi dulu. Biasanya kita kasih salep anestesi di muka lukanya, kita di beberapa lama, terus nanti didukain biasa tuh, terus nanti baru disuntikan. Nah itu memang sakit loh itu dikasih kayak gitu. Gitu. Yang saya suggest ya justru yang ini, teknik operasi, pemilihan material, dan pemakaian tape atau silikon. Itu lebih baik daripada kasus yang itu tadi, yang pakai suntikan. Baik dokter, terima kasih dok. Mungkin kita lanjutkan dok ke pertanyaan selanjutnya dari dokter Abania. Selamat sore dokter, izin bertanya pada pasien dengan infeksi luka operasi dok, pada pasien SC, di mana lukanya terbuka namun tidak ada perdarahan baru. Apakah sebaiknya dibiarkan saja atau dijahit ulang ya dokter? Bila dibiarkan, bagaimana dengan penyembuhan lukanya secara kosmetik dokter? Terima kasih dok. Nah, kalau udah terjadi infeksi, itu biasanya kita sekunder healing. Jadi penyembuhannya lukanya sekunder biasanya. Nah, kalau gitu ya udah, itu risiko skarnya tinggi gitu. Kalau dari, makanya dicegah jangan sampai infeksi gitu. Antara lain dengan mengontrol tension dari tepi lukanya itu. Jangan sampai berlebihan, jangan terlalu kuat, tapi juga tidak boleh terlalu lemah. Samping kalau itu ya pemberian antibiotik dan sebagainya itu udah jelas sih. Tapi yang kaitan dengan luka operasinya ini ya tensinya itu harus pas gitu. Itu bisa ya makin lama Anda makin sering operasi, makin bisa merasakan itu tensinya itu bagaimana. Ini juga salah satu yang saya perhatikan, mungkin ini salah satu penyebab kenapa sering terjadi Nihke ya.
uterus kan, sering penyembuhan lukanya nggak bagus, nanti risiko akreta tinggi. Itu karena kita terlalu kuat mungkin pada saat menyatukan uterus ya. Padahal kalau itu tidak berdarah, itu tidak perlu kuat-kuat, jadi dia cuman diaposisikan aja, ditempelkan gitu aja. Seperti juga pemakaian penjepit-penjepit itu, kan banyak tuh pakai Venture clamp, jepit 1, 2, 3, 4. Nah itu juga meningkatkan risiko hipoksia di jaringan, dan itu berpengaruh pada tension jaringan dan pada penyembuhan lukanya. Kalau misalnya sebetulnya pemakaian penjepit itu saya lebih sarankan itu untuk handling sesaat, untuk handling sesaat dan untuk menghentikan perdarahan. Misalnya ada pembuluh darah yang terbuka ya, kan berdarah di situ, ya itu dijepit lah. Tapi kalau itu pembuluh darah yang nggak ada pembuluh darah terbuka, nggak ada keluar darah ngotot dari itu, ya nggak usah sebetulnya dijepit. Kalau untuk handling sebentar aja, jangan lama-lama handlingnya, karena itu meningkatkan risiko hipoksia jaringan, nantinya bikin lukanya itu. Kalau lukanya sendiri kalau udah terbuka terus infeksi, ya nanti lihat sih gimana gitu. Kalau dia disatukan dia memang akan lebih cepat untuk menutup, tapi yang jelas itu penyembuhannya sekunder kalau udah infeksi biasanya. Udah deh, resiko sekarang makin dicegah dan sampai infeksi gitu. Baik dokter, berarti tetap pencegahannya paling utama ya dok, dengan tension yang harus dijaga untuk tetap optimal, tidak boleh maksimal atau minimal ya dok. Iya. Dok. Baik dokter, terima kasih dok. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari dokter Satria Wibawa dokter. Izin bertanya, apakah ada pengaruh dari perbedaan teknik opening dokter? Apakah itu secara tumpul atau tajam atau menggunakan electrocauter terhadap penyembuhan luka? Kemudian pertanyaan yang kedua dok, untuk teknik hemostasis, untuk perdarahan di area subkutis, untuk penggunaan electrocauter atau dengan penjahitan, apakah berpengaruh terhadap penyembuhan lukanya dokter? Terima kasih dok. Ya, jadi kalau gini, kan kita buka kulit. Kalau yang kelihatan nanti juga pasti yang di permukaan kan, yang kulit ya. Yang kulit itu yang kelihatan di permukaan gitu. Sedangkan kalau di bagian subkutis di bawahnya itu relatif tidak terlihat. Dan hanya di kulit nanti yang ada itu tadi garis-garis itu, garis langor itu yang menentukan relaxing tensionnya seberapa kuatnya itu garisnya itu. Kalau memotong garis tersebut biasanya relaxing tensionnya itu akan tinggi, jadi dia lebih tension, pokoknya lebih tension, jadi lebih tidak relax kalau sampai kepotong garis yang itu. Nah sekarang kalau kulit permukaan ya otomatis harus tajam itu. Jadi nggak bisa tumpul, itu untuk menurunkan risiko scar itu harus tajam, dan itu usahakan mengikuti garisnya itu tadi. Makanya saya bilang tadi kalau ini mungkin lebih cocok Van Steel. Van Steel itu lebih agak sesuai dengan, beda dengan Joel Cohen kan dia lurus gini, padahal daerah di bawah, bagian bawah pubis itu dia biasa melengkung begini. Sedangkan kalau Joel Cohen kan lurus gini. Nah itu pasti kepotong garis langgernya, dan itu. Kalau terus kemudian ke bawah mau blunt, mau tumpul, itu nggak masalah, gitu. Karena itu tidak terlihat secara kosmetik ya, di luar nggak kelihatan. Tapi mungkin bisa berpengaruh pada operasi berikutnya, gitu. Kalau nanti jaringannya banyak yang rusak, banyak yang cedera karena pernyataan tumpul, itu otomatis akan meningkatkan risiko jaringan ikat terbentuk, dan nanti akan susah untuk operasi berikutnya, perlengkapan dan sebagainya. Dan memang kalau mau blunt itu juga ada tekniknya, jadi agak susah ya, itu harus belajar sering, jadi bisa tahu bahwa nanti seberapa kuat kita nariknya gitu. Itu juga sama sebetulnya, tidak boleh terlalu kuat, dan juga kalau terlalu lemah ya nggak kebuka dengan baik gitu. Ya, jadi kalau di kulit ya otomatis harus tajam. Dan bagaimana dengan pemakaian electrocauter? Sama, kalau kauter di bagian bawah kulit ya itu nggak masalah. Tapi begitu dia mencederai kulit, misalnya nggak sengaja kebakar, ya otomatis nanti risiko terjadinya scar dan sebagainya itu meningkat. Gitu.
Baik dokter, terima kasih dokter. Izin dok, ini masih banyak pertanyaan nih dok dari para Iya, peserta, boleh. sangat antusias dok. Pertanyaan berikutnya dari dokter Novianti SPOG dok. Selamat sore dokter, terima kasih untuk materi yang sangat bermanfaat. Izin untuk bertanya, apakah ada teknik ataupun terapi untuk pencegahan perlengketan organ abdomen dokter? Em, Sama kayak tadi yang saya bilang, jadi usahakan handlingnya itu seperlunya. Jadi handling jaringan seperlunya, tidak perlu kita jepit semua, dan pemilihan materinya itu tadi kan. Jadi kalau kayak di uterus ya, tetap aja kita posisi gitu. Kalau dia nggak, jadi nggak harus, itu harus kuat-kuat diikat gitu, nggak harus kuat-kuat sebetulnya. Tapi dengan posisi itu bisa cukup mendekatkan, itu udah cukup sebetulnya. Dan ada sebetulnya kayak sediaan atau preparat hyaluronidase ya, itu bisa mencegah timbulnya perlengketan. Jadi kan biasanya di bagian uterus yang kita jahit itu nanti akan jadi inflamasi yang besar, dan juga di daerah peritoneum yang kebuka itu, kalau misalnya bukanya cukup lama, itu akan resiko terjadi disorganized dari sitoken-sitoken yang akan memperbaiki itu, atau akan terjadi pada proses penyembuhan, itu akan besar. Nah, terus salah satu tekniknya adalah dengan memberikan hyaluronidase. Jadi dia nanti akan seperti melindungi luka itu supaya tidak saling berdekatan. Jadi risiko lengketnya juga kecil gitu. Tapi ya ini nggak kosmetik, ini buat penyembuhan luka berikutnya. Kosmetik kan dari kelihatan di luar. Jadi ada dokter, jadi bisa kita pakai itu alat-alat preparat seperti hyaluronidase itu. Ada deh mereknya, ini lagi nggak, kita ngomong merek, kata beberapa merek sih banyak, itu bisa dibaca. Cuman yang sering jadi isu berikutnya bahwa preparat-preparat ini sering menimbulkan alergi gitu dari pasiennya. Jadi berapa sehari setelah seksio matanya jadi merah, badannya, perutnya, lukanya panas dan sebagainya. Ini perlu benar-benar diperhatikan tuh. Sediaannya apa, dan harus tanya dulu ibunya ada alergi apa enggak gitu. Karena dia hyaluronidase tapi ada yang pakai materi dari udang dan sebagainya, itu yang bisa bikin alergi gitu. Baik dokter, berarti tetap diutamakan untuk handlingnya ya dok, untuk pencegahannya ya dok. Yes, handling dan teknik operasi dan materi suture-nya. Baik dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, dari dokter Yorfa Malano dok, ingin bertanya sehubungan dengan proses penyembuhan di tahap inflamasi dan pemilihan benang. Apakah benang yang memicu inflamasi membuat lebih mempercepat proses penyembuhan luka dokter dibandingkan benang lain yang mungkin pemacuan inflamasinya malah sedikit dokter? Atau justru sebaliknya? Itu dok. Terima kasih dok. Ya, jadi milih benang harus sesuai dengan harapan atau perkiraan kita. Ini ambil contoh misalnya untuk jahit perineum pada partus spontan. Itu pilih benang yang mungkin dalam sebulan aja udah lisis, udah hancur gitu. Ya karena nggak perlu lama-lama itu luka di perineum, dan dengan vaskularasi yang cukup banyak dia cepat sembuh jadinya. Beda kalau misalnya atau misalnya kita mau jahit fascia, itu akan beda lagi karena itu perlu proses penyembuhannya lebih lama daripada yang di perineum misalnya. Jadi kalau misalnya pada luka perineum kita pilih benang, ambil contoh misalnya Vicryl. Vicryl itu berapa sih? 3 bulanan kalau nggak salah ya. Itu udah berlebihan untuk luka di perineum, dan itu jadinya malah membuat lukanya tidak sembuh dengan baik karena terlalu lamanya. Itu termasuk benda asing kan sebetulnya, dan proses untuk lisisnya itu dia perlu waktu cukup lama. Jadi kalau kayak kromik itu kita pakai di sini dia cepat bisa dilisis, dan begitu sebulan 40 hari lah sebetulnya itu vaskularasi kembali normal, semua normal. Akhirnya
lukanya bagus. Tapi kalau kita pakai yang polifilamen misalnya, nah itu akan lama, jadi proses inflamasi itu akan terus-terus, jadi maka akan menimbulkan keluhan seperti sakit dan sebagainya. Begitu pula kalau misalnya luka di perut. Kalau tadi itu yang saya bilang, makanya pakai monofilamen itu hasilnya lebih baik sebetulnya dibanding kalau pakai yang polifilamen, karena reaksi jaringannya lebih sedikit, inflamasinya juga lebih terkontrol dibanding dengan yang polifilamen. Polifilamen dengan yang non absorbable itu mirip, jadi itu juga risiko inflamasinya lebih tinggi dibanding monofilamen. Cuman kalau yang non absorbable keuntungannya itu kan bisa dilepas, jadi nggak dalam jangka lama. Sedangkan kalau yang polifilamen yang absorbable itu akan di situ lama dan inflamasinya itu bisa terus-terusan. Gitu. Jadi mirip kalau misalnya mau pakai yang non absorbable, yang mirip dengan monofilamen. Kalau ada monofilamen, saya lebih anjurkan pakai monofilamen sebetulnya. Gitu. Untuk di kulit ya, untuk di jahitan kulit seksio ya. Baik dokter. Jadi pilihannya mungkin lebih baik dengan yang monofilamen non absorbable ya dok? Monofilamen absorbable, bukan yang non absorbable. Yang absorbable ya dok? Absorbable itu lebih bagus. Hasilnya artinya gini, bukan cuma selain timbul kelit, tapi juga keluhan gatal, keluhan nyerinya, walaupun secara statistik tidak berbeda bermakna, tapi kalau lihat dari jumlah itunya lebih sedikit mereka yang mengalami keluhan dibanding yang non absorbable gitu. Baik dokter, ini ada dua pertanyaan dari Dr. Atika Yogo dan Dr. Agung SPOG yang ingin bertanya. Pertama dok, pertanyaannya bagaimana pendapat dokter mengenai undermining subkutis sebagai upaya mengurangi tension. Yang kedua pertanyaannya, untuk pasien overweight dokter, di mana pasien pasca operasi kulit akan tetap tertutup oleh lipatan-lipatannya dok karena ketebalan perutnya, sebaiknya di mana posisi insisi yang baik dokter untuk mencegah risiko infeksi, untuk mengurangi tension dan memberikan estetik kulit operasi yang baik dokter pasca operasi. Terima kasih dokter. Oke, yang pertama yang tadi sebetulnya target kita untuk mencegah scar itu adalah mengontrol tension. Nah, salah satu cara untuk mengontrol tension ya tadi itu undermining. Jadi di bawah itu didekatkan gitu ya. Tapi juga nggak boleh terlalu banyak simpul-simpul di bawah itu, karena nanti risikonya justru malah hipoksia jaringan. Jadi harus cukup dan bahwa tension itu bisa terkontrol. Nah itu kalau didekatkan itu akan lebih baik gitu. Dan itu makanya ada kaitannya juga dengan obesitas. Sebetulnya obesitas lebih mudah ya, karena itu biasanya secara tidak sengaja garis Langer itu kelihatan terbentuk dari lemaknya itu kan, biasanya dia ngelipat gini ke bawah gitu. Nah itu kelihatan, oh di situ, dari coba diiris aja di situ di daerah tersebut, dan itu mestinya tensionnya paling rendah. Tapi memang karena posisinya yang tertutup dan itu risiko penyembuhannya, risiko infeksinya jadi besar. Sebenarnya lebih karena ke kotornya sih, bukan karena tensionnya, tapi lebih ke karena dia lebih tertutup. Kayak tadi itu pakai oksigenasi dan sebagainya itu akan berkurang karena proses hidrasinya itu kan berbeda pada mereka yang obesitas. Mungkin ada baiknya kalau mau menggunakan itu menggunakan sheet tadi yang kayak lembaran tadi itu, lembaran silikon ditempelkan di situ, itu bisa membantu supaya hidrasinya bisa lebih baik. Dan yang tadi lainnya itu mau nggak mau perutnya itu harus ditarik ke atas, nanti dibantu pakai korset supaya jangan menggantung gitu. Cuman di sisi lain juga untungnya juga karena itu ketutup gitu ya, jadi nggak kelihatan, estetik juga nggak kelihatan kali ya, secara estetika nggak kelihatan karena dia ketutup sama perutnya ini yang menggantung itu gitu. Tapi emang obesitas emang masalah ya, mau nggak mau
dari hamilnya udah masalah, melahirkannya masalah, kebayang nggak kalau ngangkat pasien berat 120 kilo tuh berapa orang laki-laki yang dibutuhkan, ya gitu. Tapi ya itu yang bisa dilakukan gitu untuk mencegah infeksi, antara lain apa penggunaan materi yang tepat, terus usahakan supaya itu hidrasinya atau aliran udaranya cukup dan bagus, oksigenasi juga bagus. Antara lain kita bisa pakai silicone gel sheets atau SGS itu tadi untuk membantu penyembuhan lukanya. Gitu. Baik dokter, jadi mungkin bisa dikatakan kalau tidak ada perbedaan ya dok pada teknik insisinya ya dok, tapi lebih seperti biasa, namun yang harus diperhatikan mungkin materi jahitannya dan juga hidrasinya yang harus terjaga ya dok, yang dapat dibantu juga dengan silicone sheet tadi ya dok untuk menjaga hidrasinya ya dok. Iya, antara lain gitu deh.